Pemirsa, kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Diduga api berasal dari korsleting listrik di dalam rumah. Kepulan asap tebal dan kobaran api terlihat membumbung ke udara yang berasal dari pemukiman warga di Jalan Poros Kolaka Pomala, Desa Pelambuang, Kabupaten Kolaka, Minggu sore. Warga dan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar api tidak menyebar ke rumah lainnya, termasuk SPBU tak jauh dari lokasi. Api dengan cepat menghanguskan satu unit rumah dan seluruh isinya, lantaran dinding rumah warga yang terbuat dari bahan kayu mudah terbakar. Tugas berhasil memadamkan api dengan menurunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik di dalam rumah. Kejadian kebakaran ini disebabkan adanya konslet aliran listrik sehingga menyebabkan kebakaran satu rumah. Kebakaran ini dipicu karena konstruksi rumah dari kayu, jadi sehingga merembet sangat cepat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Raja Budin, iNews melaporkan. Pemirsa, situasi Kabupaten Dogiay, Papua Tengah berangsur aman pasca kerusuhan yang berlangsung kemarin. Namun aparat masih berjaga untuk mengantisipasi keamanan. 82 bangunan pasar dan 6 fasilitas pelayanan publik hangus dibakar massa dalam kerusuhan di Kabupaten Dogiay, Papua Tengah. Untuk menjaga keamanan Dogiay, Polda Papua kirim 2 peleton Brimob dari Nabire. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menyatakan aparat memantau situasi di sejumlah lokasi pasca kerusuhan. Para korban luka akibat peristiwa ini telah diberangkatkan menuju Kabupaten Nabire menggunakan pesawat. Sementara seorang warga bernama Iqbal yang fotonya viral disiksa massa belum diketahui keberadaannya. Tadi pagi rekan-rekan kami coba untuk membersihkan jalan dan saat ini masih mencari beberapa korban ya yang diduga belum ketemu, termasuk Iqbal ya yang sampai saat ini juga belum dapat kabar. Mudah-mudahan segera kita temukan. Kondisi kota Dogiay untuk menutup titik-titik untuk kemungkinan ya mereka melakukan kekerasan kembali. Dalam arti kata, karena tadi malam itu sekitar 20.00 mereka melakukan pembakaran di beberapa titik. Kerusuhan di Kabupaten Dogiay terjadi kemarin. Kerusuhan dipicu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang anak meninggal dunia. Warga yang melihat kejadian kemudian menyerang supir pelaku penabrakan dan membakar satu rumah dan 2 unit truk. Kerusuhan makin memanas ketika massa dari 2 kampung, yakni Kampung Maua dan Kamu Selatan, berniat membakar pasar Ikebo. Namun aksi itu berhasil dihalau aparat gabungan. Akibat kerusuhan ini, seorang warga sipil tewas terkena bacok saat amuk massa, sementara satu lainnya dilaporkan hilang. Dari Dogiay, Papua Tengah, Omega Batkorumbawa melaporkan. Jalan ambles akibat terjangan air sungai membuat jalan lintas barat penghubung Provinsi Lampung dan Bengkulu terputus. Jalan amblas terjadi di Jembatan Wailai, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Penyebab amblasnya jalan akibat tergerus luapan aliran sungai usai diguyur hujan selama 1 malam. Diketahui beberapa hari terakhir wilayah Kabupaten Pesisir Barat tengah dilanda cuaca ekstrim. Kemacetan panjang, kendaraan pun tak terhindarkan karena perbaikan jalan terkendala, tidak adanya alat berat. Abang kena macet dari jam berapa? Dari jam 3 malam. 3 malam. Sampai saat ini udah berapa jam, Bang? Saat ini sekitar 10 jam lah, 9 jam. 10 jaman ya? Ya. Udah ada penanganan belum dari dinas terkait, Bang? Belum ada tuh, alat juga belum datang. Transportasi, ya kita lihat sendiri sebenarnya kalau memang dari pihak instansi terkait sudah bisa mengerjakan ini, ya cepat ini sebenarnya, ya cepat kita akan laksanakan untuk ya bagaimana arus lalu lintas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapanuli tengah bersama Dinas Sosial mendirikan tenda darurat pasca banjir bandang. Sementara itu ratusan rumah di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terendam banjir.
Banjir bandang melanda Desa Sigambo-Gambo, Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Atas peristiwa ini, sebagian warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan sebagiannya lagi masih tetap bertahan di rumah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sudah menetapkan status tanggap darurat sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pasca banjir menerjang, BPBD Tapanuli Tengah membangun tenda darurat dan dapur umum untuk warga. Diketahui posko pengungsian tersebar di sejumlah titik, salah satunya di Kecamatan Barus. Sementara itu di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir yang membuat Sungai Bayat meluap juga merendam akses jalan keluar masuk desa sehingga warga sulit melakukan aktivitas di luar rumah. Meski demikian, masih ada warga yang enggan mengungsi dan memilih tetap tinggal di rumah. Jika banjir terus naik, sebagian warga menumpang ke rumah tetangga dekat yang memiliki rumah berlantai 2. Meski demikian, petugas terus berusaha mengevakuasi warga menggunakan perahu karet serta memberi bantuan berupa sembako. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu orang tewas dan 3 lainnya terluka pasca sebuah minibus ditabrak kereta api di Tasikmalaya, Jawa Barat. Evakuasi berlangsung dramatis akibat tubuh korban terjepit badan mobil yang ringsek. Kecelakaan mobil tertabrak kereta api di Jalan Lewidahu, Tasikmalaya menyebabkan 3 penumpang tewas dan seorang lainnya luka parah. Kronologi kecelakaan berawal dari acara reuni kecil 4 pemuda lulusan Pondok Pesantren Persis Cempaka Warna. Mereka berangkat untuk berwisata ke kawasan kaki Gunung Galunggung. Kecelakaan berawal saat mobil sedan melaju dari arah Tasikmalaya dan melintas di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Tiba-tiba kereta api Serayu melintas di perlintasan dan langsung menabrak sedan hingga terseret sejauh 40 meter. Evakuasi terhadap korban kecelakaan yang tertabrak kereta api berlangsung dramatis. Kendaraan Suzuki Swift yang datang dari arah Jati mengalami Dahu tertabrak sama kereta api Serayu 306 yang datang dari arah barat mengarah timur. Berapa orang yang luka nih, Pak? Sementara 4 orang, 1 meninggal dunia di tempat, 3 orang masih sadarkan diri. Rumah sakit. Siap. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menemukan penyebab kecelakaan. Sementara mobil korban dievakuasi ke Mapolres Tasikmalaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Jadi tangis histeris keluarga korban langsung pecah saat mengetahui salah satu korban meninggal dunia di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sukarjo, Kota Tasikmalaya. Suasana duka ini menyelimuti pemakaman salah seorang korban. Tangis histeris keluarga korban langsung pecah saat mengetahui Muhammad Alif Mutakin meninggal dunia di IGD RSUD Dr. Sukarjo, Kota Tasikmalaya. Jenazah Muhammad Alif Mutakin dan 2 jenazah temannya, Rizky Rahmatullah dan Mulaki Robi, langsung dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan. Di rumah duka, suasana haru menyambut kedatangan jenazah yang langsung dimandikan dan disolatkan. Setelah disolatkan, jenazah korban langsung dibawa ke pemakaman keluarga, berada tidak jauh dari rumah duka. Pemakaman Alif dihadiri oleh rekan-rekannya dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya, teman semasa sekolah, serta keluarga. Sementara itu, Aslam Hidayatullah hingga saat ini masih kritis dan menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Dr. Sukarjo, Kota Tasikmalaya, akibat duka yang dialaminya. Semua korban meninggal dunia langsung dibawa oleh keluarganya masing-masing untuk dimakamkan. Sementara hingga saat ini, kecelakaan mobil sedan yang tertabrak kereta api ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Insiden kereta menabrak mobil juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, ketika kereta pengangkut BBM menabrak minibus yang melintas di perlintasan kereta tak berpalang.
Akibat kecelakaan itu, pengemudi minibus meninggal dunia. Sebuah mobil minibus ringsek setelah tertabrak kereta pengangkut BBM saat melintas di perlintasan kereta tidak berpalang, Desa Tawangsari, Taman Sidoarjo. Diduga pengemudi kurang waspada saat melintasi di perlintasan tidak berpalang, sehingga tak menyadari kereta BBM melintas dari arah Madiun menuju Surabaya. Pengemudi minibus terluka berat dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Siti Khadijah Taman. Namun naas, korban akhirnya meninggal dunia. Kendaraan Avanza yang semula berjalan dari arah utara ke selatan, sampainya di perlintasan tanpa palang pintu tertabrak kereta api yang muat tanker yang berjalan dari arah Mojokerto menuju arah ke Surabaya. Saat ini bangkai kendaraan telah diamankan di pos polisi setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Mengendarai mobil dalam kondisi mabuk, seorang pengendara mobil menabrak sejumlah sepeda motor di wilayah Sukma Jaya, Depok. Beruntung pengemudi langsung diamankan polisi dari amukan massa. Sebuah mobil langsung diamankan Polres Metro Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, mobil jenis City Car berplat B2137BFD ini sempat diamuk warga karena melaju sangat cepat. Para saksi mata melihat mobil ini sempat menabrak 3 kendaraan motor yang parkir dan rusak usai ditabrak pengendara mobil. Petugas yang datang ke lokasi berhasil meredamkan emosi warga dan langsung mengamankan mobil bersama pengendaranya. Ini lagi parkir di depan Ganesha, lagi ngomong, terus ada mobil warna putih dari Taman Merdeka, nabrak. Udah gitu doang. Baunya kencang apa gimana? Kencang banget lah, orang mabuk kan. Ugal-ugalan gitu ya? Ugal-ugalan. Tapi sempat tadi ada orang yang ketabrak? Sebelumnya sih, sebelum saya ketabrak, udah ada duluan. Udah ngejar-ngejar katanya. Mabuk bang, kejar. Udah di... Sebelumnya, usai menghantam 3 unit sepeda motor, sang pengemudi berusaha kabur. Setelah dikejar oleh sejumlah warga, mobil pun akhirnya berhasil dihentikan di Jalan Proklamasi Sukma Jaya. Akibat ulah pengendara ugal-ugalan ini, seorang wanita mengalami luka dan harus dibawa ke klinik terdekat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Heboh warga tangkap ular di kandang sapi bersama 5 butir telur. Selanjutnya ular dengan kelima telurnya ini langsung diserahkan ke petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mojokerto. Petugas kepolisian Polsek Dawar Blandong bersama warga desa Pulurejo, Kabupaten Mojokerto berusaha menangkap ular yang bersembunyi di bawah jerami kandang sapi milik warga setempat. Selain berhasil menangkap ular, warga juga menemukan 5 butir telur ular jenis sanca kembang di bawah jerami. Selanjutnya, ular beserta 5 butir telur ini diserahkan ke petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mojokerto untuk dilepas liarkan di hutan. Diketahui sebelumnya pemilik kandang sapi akan memberi makan ternaknya seperti biasa, namun saat mengambil jerami, tiba-tiba ada ular yang melingkari telur. Pemirsa, rumah seorang warga di Tarakan, Kalimantan Utara dihebohkan dengan masuknya seekor bekantan. Bekantan jantan ini berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Sudah saya kasih pisang rebus. Makan aja kan? Petugas Damkar Mako Kampung 1 Regu B Tarakan mengevakuasi seekor bekantan yang menyelinap ke rumah warga di wilayah Gunung Lingkas, Tarakan Timur. Saat ditemukan, bekantan jantan ini berada di dalam toilet. Proses evakuasi bekantan berlangsung 15 menit dan menjadi pusat perhatian warga. Diduga bekantan ini terpisah dari kelompoknya dan masuk ke rumah warga untuk mencari makanan. Bekantannya masuk sih saya tidak tahu Pak. Tadi saya berjalan kan, tahu-tahu di rumah sudah masuk. Sudah masuk, terus tiba-tiba masuk kamar mandi. Iya gitu. Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tarakan barusan mengevakuasi seekor bekantan yang terjebak di dalam kamar mandi di salah satu rumah warga senama Ibu Jusmus, RT 12, nomor 99, Jalan Kusuma Bangsa, Gang Malundung, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur. Ini segera kita akan liarkan kembali di hutan kota di Pantai Amal setelah kita berhasil mengevakuasi bekantan tersebut. Setelah diamankan, hewan primata ini dilepas liarkan di hutan lindung Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur.
Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, jika biasanya mahasiswa diantar dengan mobil maupun motor menuju lokasi wisuda, kejadian unik terjadi di Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, Jawa Tengah, di mana seorang wisudawan menghadiri wisudanya dengan menunggang sapi. Video viral menunjukkan seorang wisudawan S1 Prodi Peternakan Universitas Veteran Bantara, Sukoharjo, Jawa Tengah menunggang sapi menuju lokasi wisudanya. Mahasiswa ini bernama Anggit Setiawan yang memang bercita-cita menunggang sapi menuju prosesi wisuda sejak awal kuliah. Meski sempat ditolak kampus karena membawa sapi, akhirnya Anggit nekat masuk kampus menunggang sapi yang diurusnya. Anggit ternyata memang berprofesi sebagai peternak sapi di Desa Dukuh, Lalung, Karanganyar. Ia bahkan membiayai kuliahnya sendiri dari hasil berternak. Setelah lulus, Anggit ingin memajukan usaha peternakan yang sering dipandang sebelah mata. Sebagai peternak bisa ke sana membawa sapi dengan lulusan saya sendiri tepat waktu 4 tahun. Itu ide awalnya dari apa? Dari mana, Mas? Ide awal saya itu dari setiap hari kan punya sapi tunggang. Teman-teman berbondong-bondong pakai mobil yang mewah. Saya pakai sapi. Selama kuliah, Anggit juga bekerja sebagai anak buah kandang untuk membiayai pendidikannya sendiri hingga menjadi sarjana. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiadi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Anies Baswedan mendapat dukungan dari kalangan petani di Karanganyar, Jawa Tengah untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi dukungan oleh Jaringan Nasional Relawan Anies Baswedan bersama para petani Karanganyar berlangsung di Desa Lemah Bang, Jumapolo. Ketua Jarnas Karanganyar, Darmono, meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu maju di Pilpres 2024 untuk memperjuangkan keadilan bagi para petani. Anies dinilai dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi para petani, mulai dari kelangkaan dan harga pupuk yang mahal, anjloknya harga saat panen, dan membanjirnya beras impor. Kami, para relawan, yang juga sebagian besar adalah para petani, mendeklarasikan untuk memanggil Anies menjadi presiden pada tahun nanti 2024. Harapan kami menaruh harapan besar terhadap Pak Anies yang kami melihat beliau punya kapasitas untuk mampu memperbaiki negara ini yang memang masih permasalahan sangat banyak sekali. Salah satunya memang problem petani yang dari dulu sampai sekarang. Pemirsa, politik identitas diperkirakan masih menjadi ancaman dalam kontestasi pemilu 2024. LPI mengingatkan para elemen politik yang akan bertarung pada 2024 mewaspadai potensi perpecahan yang berdasarkan pada isu agama. Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI menggelar diskusi publik bertema potensi benturan oligarki hitam dan putih menjelang 2024. Diskusi ini bekerjasama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia digelar di Hotel Arya Duta, Semanggi, Jakarta. Dalam acara diskusi ini, Direktur LPI Boni Hargens mengingatkan para elemen politik yang akan bertarung pada 2024 agar menghindari perpecahan berdasarkan agama. LPI juga mengajak masyarakat turut serta mewaspadai politik identitas untuk tetap menjaga Pancasila demi masa depan Indonesia. Politik identitas tapi dari angle yang berbeda ya, karena kita melihat realitas yang sesungguhnya bahwa penggunaan politik identitas dalam proses elektoral itu sebetulnya bukan murni sebuah perjuangan identitas agama, tetapi lebih pada sandiwara yang diciptakan oleh segelintir oligarki. Sementara itu, memasuki tahun politik, selain partai politik, berbagai elemen masyarakat sepakat untuk menjaga kondisivitas keamanan dalam memasuki tahun politik menjelang pemilu. Dukungan pemilu damai ini digelar dalam sebuah pertunjukan seni dan budaya. Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, segenap elemen masyarakat di Bekasi menggelar serangkaian pertunjukan seni dan budaya di lapangan Grand Cikarang City, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah tarian daerah mulai dari Jawa Barat hingga Minahasa ditampilkan dengan harapan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui pendekatan budaya, sekaligus menjaga kondisi jelang pemilu 2024 tetap kondusif.
Acara yang bertajuk Gebiar Deklarasi Trinusa ini dihadiri unsur pemerintah Kabupaten Bekasi dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Bekasi. Dengan jurus-jurusnya yang luar biasa diperkuat. Dan di situ pun kami bersepakat nanti akan ada konsolidasi. Karena kami adalah pimpinan nasional dari LSM 3 Nusantara Indonesia, kami harus konsolidasi untuk mengarahkan calon mana yang memang jelas untuk mencalonkan diri. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun, Festival Pemuda kembali digelar di Surabaya. Berbagai kegiatan kepemudaan digelar, diantaranya lomba karya tulis, seminar kebangsaan, serta kelas inspirasi. Ajang Festival Pemuda dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun akan kembali digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Surabaya, Jawa Timur pada 14 hingga 16 November mendatang. Berkolaborasi dengan UNDP Indonesia, para peserta yang telah lolos seleksi nantinya akan bersaing dalam ajang yang dilombakan seperti karya tulis, seminar kebangsaan, serta kelas inspirasi dengan berbagai tema. Dari 900 peserta asal berbagai kampus di 34 provinsi yang telah mendaftar, hanya 173 delegasi yang dinyatakan lolos untuk berlomba pada ajang tersebut. Oke, harapannya sebenarnya adalah jangan tunggu kamu menjadi tua, kaya, pintar untuk berkontribusi, tapi mulailah dari sekarang apapun yang bisa kamu lakukan, kamu berikan. Sementara itu bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58, RSUD Biak Numfor Papua Barat meresmikan fasilitas pelayanan medis dengan menambah instalasi bedah sentral. Fasilitas ini menjadikan RSUD Biak siap menjadi rumah sakit rujukan paripurna di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-58 pada 12 November diperingati RSUD Biak Numfor dengan upacara gabungan yang diikuti oleh tenaga medis hingga para dokter dan dipimpin oleh Wakil Bupati Calvin Masnembra. Peringatan HKN tahun ini menjadi salah satu tonggak bersejarah bagi Rumah Sakit Umum Daerah Biak Numfor Papua. Dengan menggunakan dana otsus, RSUD Biak Numfor kini memiliki 2 gedung baru, yaitu Puskesmas Pasi dan Mandori, yang dilengkapi instalasi bedah center lengkap dengan peralatan medis mutakhir. Dengan fasilitas kesehatan modern dan dukungan dokter spesialis, diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Biak Numfor semakin baik sehingga warga yang sakit tidak perlu pergi ke luar wilayah seperti Jayapura dan Jakarta. Pemerintah Biak Numfor meresmikan penggunaan gedung instalasi gawat darurat yang mungkin terbaik di seluruh Papua, bersama dengan itu juga meresmikan 1 gedung instalasi bedah sentral dengan fasilitas yang cukup baik sekali. Dengan demikian kita berharap. Pemirsa, diabetes menjadi penyebab kematian nomor 3 di Indonesia. Gaya hidup menjadi salah satu penyebab naiknya angka penderita diabetes. Konsumsi makanan yang baik dan olahraga menjadi penting untuk menekan risiko terkena diabetes mellitus. Dalam rangka memperingati World Diabetes Day 2022, Tropicana Slim kembali menyelenggarakan Hands for Diabetes 2022 dengan misi mengajak masyarakat Indonesia agar lebih peduli untuk mencegah dan melawan diabetes. Dengan tema Ganti Gulanya, Jaga Lemaknya, Lawan Diabetes, gerakan ini bertujuan mengedukasi masyarakat untuk memperhatikan asupan gula dan lemak untuk mencegah dan mengatasi diabetes. Hands for Diabetes 2022 terdiri dari serangkaian kegiatan edukatif dan interaktif, mulai dari roadshow, edukasi pencegahan dan kontrol gula darah melalui gaya hidup sehat, hingga menutup rangkaian dengan senam bersama dan pengecekan gula darah serentak di 23 kota se-Indonesia. Acara senam bersama Tropicana Slim ini diikuti kurang lebih 3.000 orang peserta dari Jabodetabek. Dengan kampanye seperti ini kita harapkan pasien yang belum menderita diabetes atau yang sudah menderita diabetes dengan melakukan aktivitas fisik, kita senam bersama, kita berjalan bersama, itu merupakan salah satu jalan untuk mengendalikan kadar gula darah atau menghindari atau mencegah terjadinya diabetes di kemudian hari pada orang-orang yang belum kena diabetes. Kita juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menunjukkan aksi solidaritas kepada diabetesi di Indonesia dengan melakukan posting smiling hand di akun Instagram dan TikTok dengan hashtag Hands for Diabetes 2022.
Untuk setiap posting, Sobat Sehat sudah mendonasikan kepada Diabetesi melalui komunitas Sobat Diabet yang memiliki berbagai program pencegahan dan penanganan diabetes. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita mulai bergerak dan konsumsi makanan sehat setiap hari untuk hidup yang lebih baik. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.